perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian. Kita dalami lebih lanjut terkait prajurit TNI kita yang tergabung dalam UNIFIL dan menjadi korban serangan Israel di Lebanon bersama pengamat Timur Tengah yang juga dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptiah, yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat sore Ibu Tia. Dan Mbak. Baik, terima kasih Bu Tia sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Kita melihat sejumlah anggota TNI ini menjadi korban serangan Israel di Lebanon. 3 diantaranya bahkan telah gugur meninggalkan kita begitu. Apa yang kemudian bisa dilakukan pemerintah, yang harus dilakukan pemerintah Indonesia terkait hal ini? Ya, sebelumnya saya mengucapkan duka cita yang teramat dalam ya, karena kali pertama saya komentar sebagai akademisi mengenai peacekeepers atau penjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Dan berdasarkan studi hubungan internasional, sebetulnya peacekeepers itu bersifat sukarela, tidak mengikat. Jadi kalau misalnya satu negara mengirim pasukan perdamaian ke satu daerah konflik itu tidak mengapa, tapi jika pun tidak mengirim tidak apa-apa. Begitu Mas. Jadi sebetulnya ini sah-sah saja Indonesia jika dalam kondisi darurat atau dalam posisi memang tidak ada protection dari pihak UN, ini tidak mengirim pasukan perdamaian begitu. Dan untuk kasus Lebanon Selatan ini, saya pikir pasukan dari TNI kita, peacekeepers dari TNI kita adalah paling banyak Mas, kalau tidak salah di atas 1.000, dan kita sebetulnya sudah cukup aktif ya mengirimkan peacekeepers ini ke berbagai negara konflik, bukan hanya ke Lebanon Selatan, misalnya di Mali, kemudian di Afrika Tengah, bahkan di Asia Tenggara sendiri, di Vietnam juga kita pernah mengirimkan, di Bosnia mungkin itu yang paling famous ya, kita juga pernah mengirimkan peacekeepers di sana. Namun kondisinya yang saya sesalkan adalah di Lebanon Selatan itu kita tahu antara siapa dengan siapa yang berkonflik, itu masalahnya. Jadi memang policy ini perlu ditinjau kembali, direview supaya pengiriman tentara kita, pasukan peacekeepers kita ke daerah konflik untuk menjaga perdamaian dunia itu relate dengan kebijakan luar negeri kita. Jadi jangan sampai kebijakan luar negeri kita A, kemudian kita mengirimkan pasukan peacekeepers kita menjadi B begitu. Jadi kalau kebijakan luar negeri kita A seharusnya relate dengan pengiriman pasukan perdamaian menjadi A juga. Begitu. Harapannya demikian Mas. Jadi jika rekomendasi ini diterima, saya pikir ini harus direview kembali untuk pengiriman pasukan selanjutnya ke Lebanon Selatan, karena kita tahu siapa aktor di Lebanon Selatan ini. Baik, review yang Anda maksudkan ataupun evaluasi begitu yang harus segera dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mungkin terkait dengan keikutsertaan anggota TNI kita di UNIFIL. Sebetulnya kalau kita lihat tadi Anda sampaikan bahwa peacekeeper ini memang diperbolehkan ada, ataupun memang ketika negara kita juga tidak mengirimkan begitu ya, itu pun juga diperbolehkan. Tapi artinya tindakan tegas yang harus dilakukan oleh pemerintah, apakah evaluasinya untuk kemudian memperkuatkah, mempertahankankah, atau malah kita bisa menarik dengan segera mengingat eskalasi konflik yang semakin meningkat di sana? Step pertama mengecam sudah benar yang dilakukan oleh Kemlu kita, meskipun mungkin menyebutkan nama pelakunya terlambat ya, seharusnya langsung menyebutkan nama pelakunya, karena itu sudah jelas berdasarkan beberapa informasi dari berbagai international news bahwa pelakunya adalah Israel. Jadi memang harus tegas menyebutkan itu, meskipun di PBB Israel mengelak begitu ya, karena memang berdasarkan data-data dan keterangan dari pasukan kita di UNIFIL, memang mereka terbiasa dalam keseharian berbaur dengan tentara Hezbollah begitu. Jadi memang step pertama mengutuk keras, kemudian berikutnya harus ada step berikutnya meminta pertanggungjawaban terhadap UN atau terhadap PBB, apa yang akan dilakukan untuk protection, untuk perlindungan tentara kita. Itu step berikutnya. Kemudian yang ketiga, jika dilihat kemudian ada korban kembali, dan ini sudah terjadi ya Pak Anissa, sudah terjadi 3 terluka kembali, jadi itu sudah step 3 tuh, artinya sudah ada korban lagi. Jadi harus menunggu sampai kapan, apakah harus menunggu sampai ada korban kembali. Nah, lanjut kepada step 4, jika memang tetap tidak ada protection dari pihak PBB dan tidak ada action atau policy dari pihak UN, maka ditarik juga tidak apa-apa. Itu sudah dilakukan oleh pihak Malaysia dan juga pihak Italia sudah menarik pasukannya. Meskipun kita membantah ya, maksudnya pihak TNI kita menyatakan bahwa
Polisi kita tidak sama dengan Italia dan dengan Malaysia. Tapi mereka untuk protection tentaranya itu lebih cepat. Artinya memang bisa menjadi inspirasi kita, bukan kita harus meniru. Meniru dalam hal baik untuk bisa menjaga warga negara kita. Kenapa tidak? Begitu ya. Darah TNI ingat tidak bisa dinegosiasikan. Darah satu prajurit kita satu saja tidak bisa dinegosiasikan. Pertanyaan saya adalah untuk menjaga perdamaian siapa? Kasusnya berbeda dengan Somalia, misalnya dengan Mali, dengan beberapa konflik di Afrika. Ini antara Israel dengan Hezbollah. Sudah jelas tuh konfliknya antara mana dengan mana. Kita kan berdiri di samping Palestina. Masalahnya itu, orientasi kita kan di situ. Maka ini harus relate dengan pengiriman pasukan perdamaian atas nama UNIFIL. Yang menjadi pertanyaan adalah perdamaian untuk siapa? Kan sudah jelas siapa yang berkonflik di sana. Maka saya pikir rekomendasi saya menarik pasukan itu lebih baik. Baik, Bu Tia, tapi untuk proses penarikan pasukan ini tentu ada tahapan-tahapan begitu ya. Apakah ini kemudian bisa dilakukan secepat itu kalau kita berkaca pada negara-negara yang tadi seperti Malaysia dan Italia yang juga sudah bisa menarik pasukannya segera setelah situasi ini terjadi, atau memang ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan antara Indonesia dan PBB? Ya tadi sudah saya sampaikan ya, step-stepnya itu adalah kita meminta pertanggungjawaban. Pertama mengecam, kemudian kedua meminta pertanggungjawaban, ketiga kita meminta melakukan UN melakukan investigasi atas dasar apa pasukan UNIFIL itu diserang, karena secara internasional law itu tidak boleh, harus secure, mereka tidak dibekali untuk berperang, mereka menjaga perdamaian, mengirimkan logistik, kenapa diserang juga. Tapi dalam sejarah kan kita tahu bagaimana Israel juga menyerang anak-anak perempuan di Palestina, kemudian menyerang juga humanitarian aid yang akan menolong proses kemanusiaan di Gaza misalnya. Ini kan fakta yang memang tidak kita bisa bantah begitu ya. Lalu kita kalau tetap pada posisi tentara kita didiamkan di situ, artinya sama dengan menyerahkan tentara kita untuk mati. Itu yang menjadi haru saya ya. Bahkan saya di medsos itu di scroll down aja, saking tidak kuat ya melihat keluarga dan kondisi para prajurit kita. Jangan pernah bilang bahwa ini adalah resiko dari seorang pejuang, bukan. Berjuangnya untuk siapa? Itu problemnya kita balikin. Kalau memang kita di area konflik untuk humanitarian aid, untuk pejuang kemanusiaan is okay. Itu bagus sekali. Bahkan dari tahun 57 saya bilang, kita sudah berkontribusi dalam pasukan perdamaian sebagai peacekeepers. Tapi kali ini berbeda. Jelas siapa aktornya, siapa lawannya, siapa yang berkonflik. Jadi sama saja kita menyerahkan prajurit kita untuk mati begitu. Itu yang menjadi disappointed. Catatan dari saya sebagai akademisi, jadi sebaiknya direview kembali dan mudah. Seperti Malaysia lakukan, itu mudah menarik pasukan. Ketika misalnya ke depan tidak ada protection, ada kembali korban, maka betul-betul bukan hanya review tapi harus action. Harus mengambil pasukan kita dari Lebanon Selatan. Ya, di garis bawahi menyerahkan TNI kita untuk mati begitu ya. Termasuk juga dengan seperti kita tahu begitu ya, bahwa PBB pun tidak memberikan mandat kepada UNIFIL untuk melakukan ataupun memberikan ruang tindakan ofensif begitu. Apakah kemudian ini juga menjadi posisi bahwa TNI kita di sana pun ini dalam kondisi kritis dan juga maksudnya adalah dalam kondisi yang sangat terjepit begitu saat ini, sehingga memang itu bisa menjadi alasan yang sangat tepat untuk kemudian bisa segera menarik pasukan kita ataupun untuk menarik para TNI kembali ke barak? Memang tidak boleh berdasarkan ketentuan peacekeepers itu tidak boleh dibekali senjata. Maka yang menjadi ketentuannya adalah pihak yang berkonflik harus respect, harus menghormati ketentuan dari PBB. Artinya memang tidak boleh diserang. Kalau misalnya ada yang menyerang pasukan UNIFIL, itu artinya dia menyalahi international law, menjadi bagian kelompok yang melakukan kriminal dalam perang, dan itu harus ditindak begitu. Masalahnya, pernahkah PBB melakukan tindakan terhadap pelaku kejahatan perang? Pertanyaannya itu kan tidak. Kapan PBB melakukan tindakan punishment atau hukuman terhadap pelaku yang melakukan kejahatan dalam perang? Tidak pernah kan? Jadi artinya itu sangat membahayakan posisi prajurit kita di sana. Kecuali kalau memang di area konflik yang memang si aktor-aktornya itu mengerti bagaimana bersikap terhadap pasukan UNIFIL. Ini kan tidak. Apa aja dia hajar kalau sekiranya itu mempengaruhi bagaimana dia akan menyerang musuh gitu. Bahkan orang lewat pun bisa dibunuh begitu. Nah, ini harus direview kembali. Negara orang bisa sayang kok sama prajuritnya, kenapa kita tidak?
Dan sekali lagi dalam IR ini bersifat sukarela dan tidak mengikat. Ya. Hanya kita berkontribusi dalam proses perdamaian dunia, tapi perdamaian siapa dulu begitu? Siapa yang mau didamaikan? Sudah jelas ini dua ini adalah antara Hizbullah dengan Israel. Itu masalahnya. Baik, kita melihat dari sisi serangannya sendiri gitu Bu Tia. Ini kan kemudian pasukan yang seharusnya memang tidak boleh diserang sama sekali karena memang tidak ada persenjataannya, ofensif atau defensif pun juga sulit begitu karena SOP-nya begitu ya. Nah ini artinya apakah kemudian pihak penyerang ini melihat bahwa pasukan ini tidak bisa diberikan respect sebagaimana yang seharusnya begitu, dalam artian mereka menyerang saja karena mereka merasa keberadaan peacekeepers ini tidak penting begitu misalnya. Salah satu update terbaru adalah mereka mematikan semua CCTV Unifil. Itu saja sudah jelas menyalahi. Untuk apa CCTV Unifil dimatikan? Itu satu. Kedua, secara sejarah bagaimana mereka juga membunuh anak-anak dan perempuan Gaza sekitar 60%, 60.000 dari 80.000 yang dibunuh. Itu juga sudah menyalahi aturan perang, gitu ya. Bukan perang bahkan, ini betul-betul pure genocide. Kalau perang kan memang face to face ada dua pasukan, gitu ya. Seperti Iran dan Amerika misalnya, itu perang. Ini kan tidak, dibunuh seluruh masyarakat Gaza. Ini jelas menyalahi international law. Kemudian posisi PBB di mana? Tidak ada kan? Tidak pernah ada action apapun, bahkan yang membawa ke Mahkamah Konstitusi itu adalah dari pemerintah Afrika. Gitu. Nah ini yang perlu direview kembali. Jadi memang kita harus berkontribusi, bukan harus ya. Memang kita harus menunjukkan bahwa kita cukup pay attention terhadap perdamaian dunia dengan cara mengirimkan peacekeepers kita ke berbagai daerah konflik. Tujuannya adalah berkontribusi untuk perdamaian dunia. Tapi masalahnya untuk kasus Lebanon Selatan ini, sekali lagi saya bilang itu jelas aktornya siapa dan memang sering melakukan tindakan yang menyalahi international law. Artinya memang kita membiarkan tentara kita di sana sama dengan membiarkan mereka mati. Sekarang kan solusinya cuma nyuruh mereka ke bunker. Apakah itu solusi? Oke, baik Bu Tia, terakhir jika memang pasukan kita masih tetap berada di sana dalam jangka waktu yang belum ditentukan begitu ya, dan pemerintah tidak segera mengambil kebijakan ataupun penarikan anggota TNI untuk bisa kembali ke barak, apa resiko maupun skenario terburuk yang akan terjadi? Sekarang kan saya pikir saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya ada effort di situ untuk mengecam tindakan yang dilakukan oleh Israel ini. Jadi step berikutnya kalau misalnya suggestion saya diterima oleh pihak pemerintah, kita tunggu apa action daripada PBB. Kalau ternyata dalam durasi sekian kita harus kasih batas waktu dan kita harus tegas dalam hal ini. Sekali lagi darah prajurit kita tidak bisa dinegosiasikan. Kita kasih waktu ke UN berapa lama dia akan menunjukkan action protection terhadap tentara Unifil, bukan hanya dari negara kita, saya pikir dari negara-negara lain, dan kita terbesar sekitar 1.000 lebih di Lebanon Selatan. Apa yang akan mereka lakukan? Jika dalam durasi waktu sekian mereka tidak ada action juga untuk membuat tentara-tentara kita terprotek di sana, maka sebaiknya langkah terakhir adalah menarik pasukan kita mundur dari Lebanon Selatan seperti yang dilakukan oleh Malaysia dan Italia. Baik, kita tunggu apa yang menjadi perkembangan selanjutnya. Mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan agar prajurit-prajurit kita bisa dalam kondisi yang aman. Dan kalaupun memang harus ditugaskan, benar-benar mendapatkan perlindungan yang maksimal juga. Amin. Terima kasih banyak Ibu Tia yang merupakan pengamat Timur Tengah sekaligus dosen hubungan internasional di BINUS University telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Ibu. Ya, pemirsa.